warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullah wa salamuhu alaihi. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Az-Ziyadah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Muzayyanah. Kita doain mudah-mudahan beliau bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ustazat, para guru, para pimpinan majelis taklim, mohon maaf gak saya sebutin namanya satu persatu, tidak mengurangi mahabbah rasa hormat saya. Oh, kakaknya, Masya Allah. Oh, Ustazah Hajah Komariah. Masya Allah. Kita doakan para guru, para ustazah semua senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berkah, Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa di pagi yang berkah lisan kita basah dalam zikrullah. Lisan kita ajak untuk memanggil, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam senantiasa tercurah ke hadapan junjungan Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang akan kita baca nanti sampai ke hadapan kubur Nabi besar kita, sehingga menjadi pembuka syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat sekalian, hari ini Ustazah Muzayyanah mengadakan peringatan maulid sekaligus haul orang tuanya. Siapanya? Suami ya? Kalau haul ibu, nomor kedua. Ya, jadi haulnya suaminya ibu ya. Haul daripada suami tercinta. Maulid hari ini karena kita pengen merasakan kegembiraan dan rasa syukur dengan kehadiran dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan banyak memanggil nama beliau, dengan salawatnya tentunya banyak hal yang kita inginkan. Bukan hanya beliau kita hadir di sini berjumpa dengan beliau karena beliau sudah berada di alam barzah, tetapi baginda Nabi mudah-mudahan akan kita jumpai besok di padang mahsyar yang begitu luas. Sebab beliau sudah tidak ada di hadapan kita. Beliau tidak bisa kita pandang wajahnya yang begitu mulia. Beliau kita tidak bisa lihat akhlaknya yang begitu tinggi. Tetapi insya Allah dengan kita beriman kepada beliau, kita ikutin apa yang beliau bawa ajarannya, kemudian insya Allah kita bawa iman kita kembali ke hadapan Allah dalam husnul khatimah. Satu keberuntungan yang Nabi kita janjikan dalam hadisnya, tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yudrikni wa amanabi, kata Nabi. Beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang pernah mendapati Nabi, artinya pernah bersama dengan Nabi, pernah memandang wajah beliau yang sangat mulia, pernah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Merekalah, kata Nabi, orang yang beruntung. Kemudian bagaimana nasib kita yang gak pernah melihat baginda Nabi, karena kita tidak berada satu zaman dengan zaman beliau. Nabi teruskan summa tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Beruntungnya 3 kali beruntung. Buat siapa? Buat orang yang tidak pernah mendapatiku, tapi ia beriman kepadaku. Amin. Kita gak pernah memandang wajahnya Nabi, gak pernah melihat wajahnya, senyumnya, akhlaknya, pribadinya, tutur katanya,
yang lembut, kasih sayangnya yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita nikmat iman. Kita beriman kepada beliau sekalipun kita tidak pernah memandang wajahnya. Inilah modal kita ibu, yang Nabi katakan sumatuba sumatuba, beruntung 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 orang yang tidak pernah mendapati ku tapi dia beriman kepadaku. Insya Allah kita semuanya, kita semua yang tidak pernah memandang wajah beliau, tapi insya Allah kita akan taat kepada semua ajarannya. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kita junjung perintahnya, kita jauhin larangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita pun akan berjumpa dengan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Jadi dengan modal iman kita, walaupun nggak pernah melihat wajahnya, tapi insya Allah iman jadi modal kita untuk bisa berjumpa kepada beliau. Ada beberapa cara untuk kita bisa bersama beliau nanti di negeri akhirat. Sebab di dunia udah nggak mungkin sama-sama sama beliau, ya bu ya. Berarti harapan kita, cita-cita kita adalah pengen berjumpa dengan beliau nanti di yaumil akhir. Ada beberapa cara dan jalan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, bila kita sering bersolawat ke hadapan beliau, kita ikutin perintahnya, ikutin larangannya, itu nomor satu bu. Kalau pengen jumpa sama beliau, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat ame Allah, taat ame rasul. Jadi syaratnya yang pertama, mayyuti illaha war rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Syarat yang nomor satu supaya kita nanti di akhirat berjumpa dengan baginda Nabi. Amin apa bu? Di akhirat, di dunia mah udah nggak mungkin ya, mungkin di dalam mimpi, tapi jarang orang yang bisa bermimpi dengan baginda Nabi. Kita ngarepin berarti di akhirat insya Allah mudah-mudahan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pertama syaratnya, satu, taat sama Allah ajarannya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Orang yang taat pada Allah, taat Rasul, dia bakal bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya taat apa bu? Perintahnya dikerjain, larangannya dijauhin. Apa yang diperintahkan dijunjung tinggi, larangannya kita jauhkan insya Allah. Nomor dua, apalagi ibu yang menjadi usaha dan cara kita agar kita bisa bersama-sama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sering memanggil namanya, sering berselawat. Sering apa bu? Sering berselawat ke hadapan Nabi. Bagaimana caranya? Hadir di mana majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis taklim banyak sekali kesempatan kita untuk diajak berselawat ke hadapan Rasulullah SAW. Lisan kita diajak memanggil namanya. Biasanya bu, kalau kita panggil namanya di dunia, berarti nanti di akhirat ketika kita panggil nama beliau, beliau akan nengok sama kita. Kalau di dunia nggak pernah kenal namanya aja nggak kenal, nggak pernah kita panggil, nggak pernah kita sebut. Biasanya orang yang cinta, orang yang sering sebut-sebut namanya. Ibu dulu waktu masih mudaan dikit, ibu ya, pasti yang ama yang ibu demen, ibu sebutin aja namanya. Betul? Nah kalau kita ini tidak pernah merasa cinta kepada Nabi, pasti kita akan berat memanggil namanya. Maka orang yang cinta pada Rasul, insya Allah kita sering panggil namanya dimanapun kita berada. Karena Nabi berpesan, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni, salawatlah kepadaku di mana saja kamu berada, maka sungguh salawatmu akan sampai kepadaku.
Ini jaminan baginda Nabi. Ibu selawat di mana aja, di rumah bisa, di mobil bisa, sambil rebahan bisa, sambil selonjoran bisa. Inilah modal kita. Karena dalam satu riwayat Bu, ada orang yang bermimpi dengan Nabi berjumpa. Dia nanya, engkau ya Rasulullah, apakah engkau kenal kepadaku? Apa jawab Nabi? Aku tidak begitu kenal padamu, karena aku akan kenal umatku tergantung banyaknya dia bersolawat kepada. Jadi kalau ibu jarang selawat, Nabi nggak kurang tapi kenal sama kita Bu. Ya Bu ya. Nah kita nggak pernah kenal di dunia, bagaimana di akhirat pengen kenal sama beliau? Ya Bu ya. Jadi tentu setelah itu dia bermimpi selesai, dia bengong, ya Allah, ternyata barusan saya berjumpa sama Nabi, dia kagak kenal kepada diriku. Kalau begitu saya berazam mulai sekarang saya baca selawat biar nanti Nabi akan kenalin saya. Akhirnya dia lazimkan baca selawat di mana saja, kapan saja, bertahun-tahun lamanya. Allah izinkan dia berjumpa lagi dalam mimpi dengan Rasulullah. Ketika dia berjumpa, ya Rasulullah, apakah engkau kenal padaku? Nabi menjawab, kenal namamu Fulan bin Fulan. Bu, kita nanya orang kenal nggak sama saya, terus dia bilang saya kenal nama engkau sama nama babanya. Kata orang Jatiwaringin, nama kita sama nama babanya. Bu, girang apa enggak kita? Ya Allah, Nabi yang kenalin kita, nama kita, nama orang tua kita sekaligus Nabi kita kenal. Jadi tentu bukan saja kenal kalau orang yang kenal nama kita saja, tapi Pak kenal banget kalau orang yang tahu nama kita dan nama orang tua kita, insya Allah. Jadi banyakinlah berselawat. Nomor 2, kalau kita kepengen berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang ingin bersama berjumpa dengan Nabi? Orang yang sering melazimkan wudhunya. Bu, wudhu yang membekas di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, besok menjadi asar, sebab besok dikenalin jadi umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah khurran muhajjalin min asaril wudu. Sungguhnya umatku di hari kiamat nanti bakal dipanggil wajahnya bersinar bagai bulan purnama dengan sebab air wudu. Jadi dari sekarang kalau ngambil air wudu lebih sering-sering supaya besok jadi sebab dikenalin jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi buat saudara sekalian, yang keempat, apa yang menjadi cara supaya kita dekat sama Nabi nanti di akhirat? Yaitu bagusin akhlak kita. Halo, bagusin akhlak. Bu, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, amin. Jangan ibadah bagus tapi masih namimah. Jangan akhlak bagus tapi demen omongin orang lain. Betul nggak Bu? Nah inilah yang keempat. Bagaimana kata Nabi, akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna orang yang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau di akhirat yang paling dekat sama Nabi duduknya nanti di negeri akhirat adalah orang yang paling bagus akhlaknya, bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling banyak gelangnya, bukan orang yang paling bagus mobilnya, tapi di akhirat adalah orang yang akan berdampingan duduk dekat dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi dengan maulid ini marilah kita tiru al-akhlaqul karimah yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ambil asarnya, kita ambil bekasannya, membekas dari diri kita selepas maulid. Bagus akhlak kita, banyak baca selawat, betulin wudhu kita yang rapi, yang sering dalam keadaan wudhu, dan banyakin selawat sama Nabi, dan tentu kita taat sama Allah dan Rasulnya, karena Nabi sudah jamin, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal
Mudah-mudahan 4 cara itu diantara berbagai cara bagaimana supaya di akhirat kita dikenalin jadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Fatihah, kita doakan Ustazah Muzayyana yang tentunya memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majelis ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir yang dihaulkan yaitu Bapak almarhum Haji Zayadi, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ayahanda Al-Walid, guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ibunda Hajah Siti Ramlah binti Haji Muhammad Juwini, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kubur orang tua kita masing-masing juga mendapatkan maghfirah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, karena saya ada acara taklim saya sendiri di Asyafi'iyah Jatiwaringin, jadi saya langsung pulang ya Bu ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.